Kita akan mulai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tetap ada tetap bersama kami, nanti setelah selesai ini ya kemungkinan besar besok begitu ya Bapak Ibu akan terima materinya dan juga rekamannya. Tapi silakan join di grup Telegram kami jika Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan materi yang ada. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja tanda penyembahan. Saya akan bahas dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 16. Mari kita lihat Bapak Ibu untuk yang pertama. Bapak Ibu, mengapa Ulangan ke-6 ini penting? Kenapa saya men-sharingkan kepada Bapak Ibu dari Ulangan pasal yang ke-6? Karena begini Bapak Ibu, 2 dari 3 pencobaan yang Yesus alami, Yesus menjawabnya dari Ulangan pasal yang ke-6. Saya harap Anda bisa ikuti. Ya, 2 dari 3 pencobaan yang Yesus alami di Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. 2 dari 3 jawaban Yesus menjawabnya dengan mengutip Ulangan pasal yang ke-6. Satu lagi Yesus mengutip dari Ulangan pasal yang ke-8. So Bapak Ibu, mengapa Ulangan pasal yang ke-6 itu penting? Karena Anda bisa lihat, Yesus saja mengutip dari Ulangan pasal yang ke-6. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana mau pergi untuk mendudukinya. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu ya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Oke? Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang saya garis bawahi, takut akan Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan. Oke? Baik Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat, ingat yang cara-cara yang kami lakukan atau yang mungkin Anda lebih terbiasa mendengar hermeneutik yang kami lakukan adalah firman, mengartikan firman. Anda bisa lihat Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu suci. Ya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Anda bisa lihat hukum-hukum Tuhan itu emet. Emet itu kebenaran, begitu ya. Hukum-hukum Tuhan itu emet dan sadik semuanya. Kalau Anda tahu Melkisadik, raja kebenaran, begitu ya. Itulah hukum-hukum Tuhan itu benar, emet, truth, aletheia, dan adil, dan benar, dan sadik, dan dikaiosune semuanya. Oke? So, takut akan Tuhan itu suci. Kita bisa lihat lagi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik, orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ini, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jalan yang seperti apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang pertanyaannya, jalan yang seperti apa? Matius 7 ayat 13-14 berkata apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Oke? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan sebuah jalan. Akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan. Jalan yang apa? Jalan yang sempit. Bukan jalan yang lebar, bukan pintu yang lebar, bukan jalan yang menuju kepada kebinasaan, bukan. Tuhan menunjukkan jalan yang sempit, karena jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Kepada siapa ditunjukkan? Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat lagi Bapak Ibu, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, Anda bisa lihat, Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Lihat lagi Bapak Ibu, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kados. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. Pak Bu, itulah makna dari arti kata kudus. Kudus itu dari bahasa asli adalah kados. Anda bisa lihat kados. Dan kados itu artinya adalah dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. So, Bapak Ibu Anda bisa lihat, takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Lebih lanjut kita lihat Bapak Ibu,
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Syama. Mari anak-anak, syama aku. Bapak Ibu, makna dari arti kata syama itu adalah dengar dan turuti. Dengarlah dan turutilah aku. Takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan, akan aku. Kalau dalam bahasa Greeknya dikatakan didake. Kita kemarin sudah belajar ya mengenai didake. Didake itu adalah seorang trainer begitu ya, yang mengajarkan, mencontohkannya dan mempraktekkannya kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua begitu ya. Jadi bukan hanya mengajarkan dari mulut, tapi mengajarkannya dengan mempraktekkannya. That's didake, itulah didake. Ya, marilah anak-anak, dengar dan turutilah aku. Takut akan Tuhan, akan kupraktekkan, akan kuajarkan kepadamu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Engkau takut akan Tuhan, engkau disayang Tuhan. Oke? Ingat ya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Oke? Anda ingat baik-baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sharing firman kami mengenai perisai iman begitu ya. Anda bisa ingat sekali lagi Bapak Ibu, siapa itu perisai? Siapa itu perisai? Perisai itu adalah Tuhan. Tuhan kita. Apa itu perisai iman? Perisai adalah Tuhan, iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Oke? Dalam segala keadaan, angkatlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Perisai bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Oke? Lihat lagi Bapak Ibu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Oke? Lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Ya, tolong tanam baik-baik Amsal 10 ayat yang ke-27 ini. Amsal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Ini bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa asli dikatakan apa? Takut akan Tuhan, memperpanjang hari. Karena menggunakan bahasa asli adalah yom. Takut akan Tuhan, memperpanjang hari, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, so, Bapak Ibu, itulah yang paling penting. Kita harus takut akan Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat yang ketiga. Ulangan 6 ayat yang ketiga. Maka syama hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah, nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Dengarlah hai orang Israel, dengar dan turutilah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Yahweh Elohim, Eloheka, Yahweh Eloheka, nenek moyangmu. Siapa nenek moyang bangsa Israel? Abraham, Ishak, Yakub. Bapak Ibu, firman Tuhan itu dengan jelas mempositioning begitu ya, menempatkan Tuhan pada posisinya yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Dia bukan, Bapak Ibu, dia bukan Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Esau. Bukan. Dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke? Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Saya akan masuk ke dalam ayat yang keempat. Syama Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Oke? Anda bisa lihat di atas ya. Syama Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Diartikan adalah dengarlah, hai orang Israel. Syama sekali lagi Bapak Ibu, dengar dan turuti. Dengar dan lakukan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu, Esa itu adalah satu kesatuan. Begitu ya. Saya nggak akan detail di sini, saya nggak akan menitikberatkan di sini, tapi buat Bapak Ibu yang pernah mengikuti materi kami di saat anak domba Paskah dan ketika saya membahas tentang Ishak gitu ya. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang yahid. Ya, yahid itu tunggal, benar-benar satu tunggal. Tapi Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ehad. Ehad itu satu kesatuan. Saya kalau gampangnya yang bisa saya sharekan kepada Bapak Ibu, misalnya contohnya ya, seperti
satu tim basket. Anda langsung akan tahu bahwa itu adalah ada 5 orang, satu tim basket. Satu tim voli itu ada 6 orang. Satu tim sepak bola itu ada 11 orang. Jadi itulah ehad. Itulah kesatuan. Oke ya. Syama Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh ehad. Kita lihat Bapak Ibu ke dalam ayat yang kelima. Anda bisa lihat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pak Bu, tolong perhatikan. Mengasihi Tuhan ada 3 aspek. Bukan cuma satu aspek. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 3 aspek Bapak Ibu. Jadi begini, jangan jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan cuma pakai hati. Ya, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan cuma pakai hati lalu bangga. Oh, saya udah mengasihi Tuhan, yang paling penting hati. Iya, no. Yang paling penting bukan hati Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan ada 3 aspek, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. 3-tiganya Tuhan perintahkan semuanya mesti dengan segenap. Tuhan nggak pernah berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hanya dengan separuh jiwamu, begitu ya, itu jadi sebuah lagu jadinya ya. Lalu Anda tidak perlu menggunakan kekuatanmu. Enggak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 3 aspek mengasihi Tuhan. Anda bisa lihat bahkan dalam Markus 12 ayat yang ke-30, Yesus mengartikan, Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat kata meodeka di sini, kata kekuatanmu, meodeka, untuk mendefinisikan gitu ya, untuk mendeskripsikan meodeka di sini. Yesus harus menggunakan dua kata dalam bahasa Greek begitu ya kan. Kalau ini dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Kalau yang perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Anda bisa lihat, kasih Tuhan Allahmu, agapelah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap nyawamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Oke? Ingat sekali lagi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan bukan cuma pakai hati, tidak. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap nyawa, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Saya harap ini jelas Bapak Ibu ya. So, jangan jadi orang Kristen yang cuma mengasihi Tuhan pakai level hati. Kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Ada 3 aspek. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu kita fokus di Ulangan pasal yang ke-6, begitu ya. Kita nggak lihat dari Markus 12. Mengasihi Tuhan ada 3 aspek Bapak Ibu, segenap hati, segenap jiwa. Jiwa itu nefesh dalam bahasa Ibraninya. Nefesh itu juga diartikan adalah tenggorokan. Nanti kita akan lihat ketika kita sampai membahas tentang segenap jiwa, segenap tenggorokan, segenap hati, segenap jiwa atau tenggorokan, dan juga dengan segenap meot, segenap seluruh potensial yang kita miliki, ya, dengan segenap seluruh kapabilitasnya, seluruh resources, seluruh sumber daya yang kita miliki. Tuhan memerintahkan kepada kita mengasihi Dia. Kasihilah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nyawamu, dan dengan segenap segala sesuatu yang engkau miliki. Lihat Bapak Ibu. Kenapa yang kita akan lihat satu persatu begitu ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hayim, terpancar kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Ingat Bapak Ibu, mengasihi Tuhan yang pertama harus dengan segenap hatimu, karena kalau Anda tidak menjaga hatimu, yang terpancar bukan kehidupan, yang terpancar adalah kematian. Oke? Lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Segenap nefesh, segenap jiwa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya, mengartikannya sebagai soul, tapi bahasa Indonesia mengartikannya segenap jiwa. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Kenapa sih Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Tolong lihat baik-baik. Kejadian 2 ayat yang ke-7, Anda bisa lihat
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nefesh ke dalam hidungnya. Tuhan menuntut kita, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap nefesh, segenap nyawa kita, segenap nafas hidup kita. Kenapa? Karena nafas hidup kita itu berasal dari Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nefes ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi neshama, menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, manusia dibuat dari debu dan tanah. Tapi apakah manusia sudah menjadi makhluk yang hidup? Jawabannya belum. Manusia baru menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan menghembuskan nefes Tuhan ke dalam hidung manusia. Barulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan yang menghembuskan nefes itu memerintahkan kepada setiap kita untuk mengasihi Dia dengan segenap nefes, dengan segenap nafas hidungmu, ya, dengan segenap tenggorokanmu, dengan segenap nyawamu. Oke? Karena nyawamu, karena engkau bisa menjadi makhluk yang hidup, engkau bisa menjadi makhluk yang bernyawa. Karena itu semua berasal dari hembusan nafas Tuhan. Oke, lebih lanjut Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat, ya, nefes itu juga diartikan tenggorokan. Saya akan lihat Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu lihat, sorry. Tetapi sekarang kita, ya ini terjemahan bahasa Indonesia ya, tapi sekarang kita kurus kering. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tetapi sekarang nefes kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat, ya. Jadi nefes itu juga memiliki arti kata dasar adalah tenggorokan. Tetapi sekarang tenggorokan kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anda bisa lihat, ini kepada Yusuf, ya, kepada Yusuf saat Yusuf di Mesir, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, tenggorokannya masuk ke dalam besi. Ya, ini menggunakan kata leher. Anda lihat. Nefes itu juga diartikan sebagai human being, physical being. Ya, Anda bisa lihat dalam Kejadian 46 ayat ke-15, Anda bisa dapati dalam Kejadian 46, itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak laki serta Dina juga, anak yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 nefesh. Oke? Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa perhatikan, pembunuh manusia disebut juga sebagai pembunuh nefesh. Penculik manusia disebut juga sebagai penculik nefesh. Oke? Lebih lanjut Anda bisa lihat lagi. Biarlah nefesh hidup supaya nefesh itu memuji-muji engkau. Dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Oke? Anda bisa lihat lagi Bapak Ibu, ini ada lagunya begitu ya. Dan ya mungkin Bapak Ibu sering nyanyikan begitu ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah tenggorokanku merindukan engkau ya. Ini adalah gambaran Bapak Ibu ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah tenggorokanku merindukan engkau. Oke? Anda bisa lihat lagi, tenggorokanku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Tapi air itu akan memantar sampai kepada hidup yang kekal. Tenggorokanku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itulah Bapak Ibu. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap tenggorokanmu. Oke. Dan yang ketiga, mari kita lihat Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan segenap meot. Ya, bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai kekuatan Bapak Ibu, tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat dari bahasa aslinya, mengasihi Tuhan dengan segenap meot, dengan segenap seluruh potensial yang engkau miliki. Bapak Ibu, saya akan mengambil, jadi gini, meot itu adalah dalam bahasa Inggris artinya adalah muchness, ya, muchness atau ya seluruhnya, seluruh yang engkau miliki begitu ya. Itulah makna dari kata meot. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah contoh kisah dalam Tuhan bagaimana perempuan Samaria dan Yesus
perempuan Samaria ini belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, gitu ya. Bapak Ibu, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca dalam Yohanes pasal yang keempat, saran saya Bapak Ibu ya, tolong baca terlebih dahulu Kejadian 33 dan Kejadian 34. Oke? Saya ulang ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca Yohanes pasal yang keempat, tolonglah gitu ya, bacalah terlebih dahulu atau baca juga Kejadian 33 dan Kejadian 34. Kenapa? Karena di sana dijelaskan latar belakang sumur Yakub. Oke, di dalam Kejadian 33 dan Kejadian 34 itu dijelaskan latar belakang sumur Yakub. Anda bisa lihat Bapak Ibu apa yang terjadi di sumur Yakub ya, karena di sana terjadi bagaimana anak perempuan Yakub yang bernama Dina itu diperkosa oleh Sikem. Oke, dan ketika setelah Sikem memperkosa Dina, anak-anak Yakub itu marah dan ingin menuntut balas, tapi Simeon dan Lewi berkata apa? Kita jangan perang dengan mereka, kita bikin aja suatu strategi, kita atur supaya mereka mau, kalau mereka mau kepada Dina, mereka harus menyunat, begitu ya. Seluruh lelaki Sikem itu harus menyunatkan dirinya. Dan memang Sikem itu jatuh cinta kepada Dina dan Sikem itu ingin kawin dengan Dina, begitu ya. So Sikem menyetujui apa ya prasyarat yang diajukan oleh Simeon dan Lewi. Oke, Sikem menyetujui hal tersebut dan akhirnya seluruh lelaki Sikem disunat. Dan firman Tuhan mencatat ketika pada puncak sakit-sakitnya ketika disunat, Simeon dan Lewi mengangkat pedang untuk membunuh seluruh lelaki Sikem. Oke, Pak Bu, ini latar belakangnya, seorang perempuan diperkosa, satu laki-laki di kota tersebut dibunuh. Oke, sekarang mari kita lihat ketika Yesus datang ke tepi sumur Yakub, ya. Ketika Yesus datang dan duduk di pinggir sumur Yakub, dia tunggu perempuan Samaria untuk datang. Oke, ketika perempuan Samaria ini sudah datang, apa yang Yesus katakan? Berilah aku minum. Oke, Yesus berkata kepada si perempuan, berilah aku minum. Anda lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kenaikan pengenalan akan Tuhan dari si perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ketika Yesus pertama kali berbicara kepada si perempuan Samaria, si perempuan berkata apa? Masakan seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria. Oke, Bapak Ibu, ketika perempuan Samaria ini melihat Yesus, dia melihat Yesus hanya sebatas orang Yahudi. Kita lihat lagi yang kedua. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Kita lihat jawaban si perempuan. Engkau tidak punya timba dan sumur nikmat dalam. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Bapak Ibu, dia mulai naik level. Dia melihat Yesus bukan cuma sebagai orang Yahudi, tapi dia mulai melihat Yesus sebagai orang pintar, orang hebat, orang yang bisa bikin mujizat. Gitu ya. Anda lihat lagi, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, tidak akan haus dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Si perempuan jawab lagi, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lihat Bapak Ibu, banyak orang datang mencari Yesus hanya untuk mujizat. Ya, Anda bisa lihat. Kita lihat lagi Bapak Ibu, panggillah suamimu dan datang ke sini. Si perempuan menjawab, aku tidak punya suami. Tepat katamu, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Tuhan, perhatikan baik-baik statement dari si perempuan. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu, Anda bisa lihat kenaikannya. Pertama kali Yesus berkata, berilah aku minum. Si perempuan menanggapinya dengan apa? Masakan seorang Yahudi minta minum dari seorang Samaria. Dia melihat Yesus hanya sebatas orang Yahudi. Berilah aku minum. Lalu si perempuan mulai naik melihat bahwa, oh ini orang hebat ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Berikanlah aku air itu, ya supaya aku tidak haus lagi, supaya aku tidak perlu datang ke sini lagi untuk menimba air. Anda lihat ketika Yesus tahu bahwa si perempuan ini sudah bersuami 5 dan yang sekarang pun bukan suaminya, dia berkata apa? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Lihat, perhatikan, pertama orang Yahudi, yang kedua orang hebat atau orang yang bisa datang dengan mujizat, begitu, orang yang bisa mempraktekkan mujizat. Yang ketiga adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah, kamu katakan Yerusalemlah tempat orang proskuneo. Lagi Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, wahai perempuan,
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, kamu akan proskuneo Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu proskuneo apa yang tidak kamu kenal, kami proskuneo apa yang kami kenal. Sebab Yeshua datang dari bangsa Yahudi. Sebab keselamatan bahasa Ibrani adalah Yeshua. Sebab Yeshua datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar, para proskuneo yang benar akan proskuneo Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Bapak Ibu. Allah itu roh. Dan dalam Roma 3 ayat yang keempat, Allah itu benar. Allah itu roh, Allah itu benar. Barang siapa mau menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, Allah itu benar. Oke? Lihat baik-baik Bapak Ibu statement si perempuan yang terakhir. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Yang disebut juga Kristus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang diurapi itu akan datang. Kalau bila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Level 1, orang Yahudi. Level 2, orang hebat yang bisa bikin mujizat. Level 3, nabi. Level yang terakhir, engkau Mesias. Engkau Kristus. Engkau yang diurapi. Bapak Ibu, kalau Anda baca lebih lanjut dalam cerita perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat, Anda akan mendapati bahwa ketika si perempuan Samaria ini mengenal Yesus sebagai seorang Mesias, perempuan Samaria ini meninggalkan tempayannya. Dia berlari masuk kota dan dia mengabarkan kepada seluruh kota bahwa dia telah melihat Mesias. Dia membawa seluruh kota datang kepada Yesus. Bapak Ibu, saya tadi sengaja menyampaikan terlebih dahulu dalam latar belakangnya dalam Kejadian 33 dan 34. Bagaimana karena efek seorang perempuan diperkosa, seluruh laki-laki di kota tersebut dibunuh. Oke. Tapi Anda bisa lihat ketika seorang perempuan dijamah oleh Yesus. Ketika seorang perempuan mengenal Yesus pada levelnya yang semestinya, pada levelnya yang akurat. Perempuan ini berlari masuk kota, meninggalkan tempayan-tempayannya, berlari masuk kota dan membawa seisi kota datang kepada Yesus. Baca kembali Bapak Ibu Yohanes pasal yang 4 dan tolong disupport, tolong didukung dengan Kejadian 33 dan 34. Oke ya? Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Engkau harus mengenal dia pada levelnya yang akurat. Engkau harus mengenal dia pada porsinya yang akurat. Pada memang level yang semestinya. Engkau tidak boleh mengenal dia hanya sebagai orang Yahudi. Bapak Ibu, banyak sekali orang di sana yang mengenal Yesus hanya sebagai orang Yahudi. Terutama orang-orang Yahudi sendiri. Mereka nggak suka kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus itu hanyalah hanyalah orang yang membuat sebuah sekte baru. Hanyalah orang yang membuat ajaran-ajaran baru gitu ya. Mereka berkata, Yesus dia hanya orang Yahudi gitu ya. Yesus dia adalah orang yang bisa bikin banyak mujizat. Ya. Ada juga orang Kristen yang memandang Yesus itu hanya sebagai seorang yang membuat mujizat. Oke? Dan ada juga orang-orang yang Bapak Ibu bisa tahu ya, orang-orang di luar sana 1/4 populasi bumi menganggap Yesus itu hanyalah sebatas nabi. Jangan sebut dia Tuhan, jangan sebut dia putra Tuhan, jangan panggil dia nabi. Dia hanyalah nabi, dia hanya adalah hamba Allah. Oke? Itu ada 1/4 populasi bumi yang mengatakan Yesus hanyalah seorang nabi. Bapak Ibu, apakah pertanyaannya sekarang yang harus kita renungkan pada pagi hari ini? Apakah engkau memandang Yesus sebagai seorang Mesias? Apakah engkau memandang Yesus sebagai seorang yang diurapi? Ayat ke-6, Bapak Ibu, kita kembali ke dalam Ulangan 6, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu, tolong ingat baik-baik. Apa yang diperintahkan Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Kembali ke ayat yang kelima ya.
Jangan lupakan ayat yang kelima. Jadi jangan baca firman Tuhan lalu bingung gitu ya. Apa sih yang diperintahkan Tuhan di ayat yang ke-6? Apa sih harus kita perhatikan perintah Tuhan itu di ayat yang ke-6? Iya, yang harus Anda perhatikan adalah di ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Ya, Anda bisa lihat dalam bahasa Inggris dikatakan apa, dan juga dalam bahasa Ibrani dikatakan apa. Apa yang kuperhatikan kepadamu pada hari ini haruslah ada di dalam hati. Lebih lanjut, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Bapak Ibu, kembali saya bertanya, apa yang harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu? Apa yang harus dibicarakan kepada anak-anakmu? Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu jelas. Apa yang harus diajarkan apabila engkau duduk di rumahmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke? Sekali lagi Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang harus engkau ajarkan berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anak. Oke? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa yang harus diikatkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya nggak jenuh-jenuh begitu ya mengucapkan kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, apakah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan sudah engkau ikatkan pada tanganmu? Sudah engkau kerjakan dalam kehidupanmu? Apakah itu sudah menjadi lambang di dahimu? Apakah itu sudah menjadi sebuah firman yang engkau terima pada pagi hari? Ingat, rahmatnya selalu baru setiap pagi, dan engkau renungkan siang dan malam. Oke? Haruslah juga engkau mengikatkannya. Apa yang harus diikatkan Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu, ini ayat yang pertama yang saya berikan kepada Bapak Ibu dalam Ulangan 6 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat yang pertama mengenai tanda penyembahan. Tanda pada tangan dan lambang di dahi itu adalah tanda engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Oke? Tanda pada tanganmu, lambang di dahi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Apa sih yang mesti dituliskan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Anda bisa lihat, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ini semua merujuk kembali gitu ya. Merujuk kembali kepada Keluaran 12. Anda bisa lihat kemudian dari darahnya. Darah siapa? Darah anak domba Paskah. Ya, ingat Bapak Ibu, aturannya dalam Paskah semua orang. Ya, setiap rumah harus mengambil anak domba. Itu kuncinya yang pertama Bapak Ibu. Ambil anak domba. Ambil anak domba. Jika dulu itu semua perjanjian lama itu semua adalah gambaran sampai Kristus datang, oke? Kita bisa sama-sama tahu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 dan Yohanes 1 ayat yang ke-36, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian dari darah saja ambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Anda bisa lihat, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Ya, Bapak Ibu Anda bisa lihat di sini, ya. Tidak ada pengecualian bagi Goshen, tidak ada pengecualian. Tulah 1 sampai tulah 9 ada pengecualian bagi Goshen, tapi tulah yang ke-10 tidak ada pengecualian bagi Goshen. Semua tanah Mesir akan dijalani oleh Tuhan, ya. Hanya dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu
Aku akan haskah, aku akan peskah, aku akan melewatkan daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ingat, tanda pada tangan, lambang di dahi, juga tuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Itu adalah tanda rumah yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Lihat lagi Bapak Ibu dalam Keluaran yang ke-13, ulangan 6, kita sudah bahas sampai ayat yang ke-9. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk sedikit keluar begitu ya. Kita akan melihat dari Keluaran pasal yang ke-13. Mari kita lihat Bapak Ibu. Keluaran 13 ayat yang ke-3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti materi kita mengenai anak domba Paskah dan juga hari raya roti tidak beragi, pasti Bapak Ibu semua sudah tahu dan ingat begitu ya. Kapan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Pada saat hari raya roti tidak beragi. Oke? Anda bisa lihat lagi pelajaran yang kami ya bukan pelajaran lah ya, materi yang kami sharingkan, yang kami bagikan. Anda bisa lihat, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Anda lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-8, Keluaran 13 ayat ke-8 dan ke-9, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Lihat baik-baik Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu ayat yang kedua mengenai tanda pada tangan dan peringatan di dahi, atau tanda pada tangan dan lambang di dahi. Anda bisa lihat ya. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan, zikron, ya, zikron di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, ada di mulutmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Anda bisa lihat kembali Bapak Ibu, saya kasih lagi dalam Keluaran 12. Ini semua ya. Firman Tuhan itu nggak pelin-pelan, saya ingatkan saya lagi ya. Semua statement-statement, semua firman Tuhan dalam ulangan pasal yang ke-6 itu kan untuk mengulang. Namanya aja kitab ulangan. Ini untuk mengulang apa yang pernah Tuhan perbuat bagi bangsa Israel. Anda bisa lihat Bapak Ibu, hari ini akan menjadi hari zikron bagimu. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Oke? Anda bisa lihat lagi Bapak Ibu? Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka harus kau berkata kepadanya, kepada anak-anakmu. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, saya berikan Bapak Ibu ayat yang ketiga. Ingat ya, ulangan 6 ayat 8, tanda pada tangan, lambang di dahi. Keluaran 13 ayat ke-9, tanda pada tangan, peringatan di dahi. Keluaran 13 ayat yang ke-16, tanda pada tangan, lambang di dahi. Oke? Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang dahimu. Dan dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Siap-siap, saya akan kasih Bapak Ibu ayat yang keempat mengenai tanda pada tangan dan lambang di dahi. Kita dari ulangan pasal yang ke-11. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Lihat baik-baik Bapak Ibu, masih dalam ulangan pasal yang ke-11. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah lain. Bapak Ibu tolong lihat baik-baik, hati-hatilah supaya jangan lebab. Jangan hatimu yang seharusnya engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu itu, tetapi hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah lain.
Jika engkau menyembah kepada Allah lain, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Ulangan 11 ayat ke-18, Anda bisa lihat. Tetapi kamu harus menaruh. Ya, Anda bisa lihat. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya. Apa yang harus diikatkan? Kembali Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, saya sudah kasih Bapak Ibu 4 ayat di dalam perjanjian lama dengan sangat jelas, dengan sangat clear. Ya. Tanda pada tangan, lambang di dahi, itu adalah tanda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saya kasih kesimpulannya Bapak Ibu. Dari perjanjian lama, kita sudah setengah jalan. Anda bisa lihat. Tanda pada tangan dan lambang di dahi adalah tanda penyembahan kepada Yahweh Eloheka yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah tanda pada tangan dan lambang di dahi. Lihat lagi Bapak Ibu. Ini adalah perintah yang pertama, begitu ya. Salah satu dari 10 perintah, ya. Dan ini adalah perintah yang pertama. Akulah Yahweh Eloheka, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Statementnya jelas, perintahnya jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Kita akan bandingkan bagaimana dengan iblis. Mari kita lihat Bapak Ibu. Iblis itu gini. Iblis itu pencontek yang handal. Iblis itu nggak bisa membuat sesuatu yang baru. Iblis itu hanya bisa mencontek, begitu ya. Hanya bisa meniru. Karena memang semangatnya iblis itu adalah hendak menyamai yang maha tinggi. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Mari kita lihat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ingat kemarin kita sudah pernah membahas baru 1 dari 7, gitu ya, perisai iman. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan metodeas iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, metode iblis. Ingat Bapak Ibu, metode iblis itu dari dulu itu lagi. Yang namanya metode buat Bapak Ibu yang pernah kuliah, pernah sekolah begitu ya. Bapak Ibu pasti ngerti yang namanya metode itu ya memang ya metodenya ya itu lagi. Nah, metodenya iblis itu adalah hendak menyamai yang maha tinggi. Karena misalnya Bapak Ibu dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah antropoktonos. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam aletheia, tidak hidup dalam kebenaran. Ingat, Allah itu benar, Roma 3 ayat yang keempat. Iblis pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam aletheia. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri. Sebab iblis adalah pendusta. Anda bisa lihat, iblis adalah pesutes dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana dengan iblis. Saya akan kasih Bapak Ibu dari Wahyu 13, ya. Anda bisa lihat Wahyu 13 ayat yang keempat terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita akan lihat Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 yang orang-orang seringkali cuma ngutip ya 3 ayat itu doang, lalu menggunakan 3 ayat itu menjadi dasar khotbah mereka. Dan lalu mereka supply dengan sumber-sumber dari koran, sumber-sumber dari pengetahuan internet, begitu ya. Hanya cuma dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, 18, dan mereka menambahkannya dengan internet, dengan berita dari koran, gitu ya. Bapak Ibu, saya harap ingat Matius 24 ayat yang keempat dan kelima. Waspadalah. Kata waspadalah di sana menggunakan bahasa asli adalah blepete. Ya, blepete, yang artinya adalah lihat dan bedakanlah. Kalau dalam bahasa Inggris begitu ya,
See and discern. Lihat dan bedakanlah. Semua pengajaran-pengajaran yang Anda dengar, mana yang menyesatkan engkau. Bapak Ibu, kami sudah memberikan kepada Bapak Ibu semua dasar-dasar firman-Nya. Baru sekarang kami berani untuk mengajak Bapak Ibu melihat dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Wahyu 13. Dan mereka proskuneo naga itu. Karena naga memberikan kekuasaan exousia kepada binatang itu. Binatang apa? Binatang yang muncul dari dalam laut. Anda bisa baca dalam Wahyu 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mereka proskuneo naga karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang yang muncul dari dalam laut itu. Siapa naga? Jelas Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Pak Bu, jangan bilang naga itu Cina, jangan bilang naga itu yang lain-lain yang di luar firman Tuhan. Jangan artikan firman Tuhan dengan sesuatu dari luar. Yang bukan dari firman Tuhan, please. Artikanlah firman dengan firman. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Berarti mereka proskuneo iblis. Firman Tuhan jelas Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi. Karena naga memberikan exousia kepada binatang itu. Dan mereka gak ketinggalan. Mereka juga menyembah binatang itu. Ya Bapak Ibu Anda bisa lihat ya. Setelah mereka menyembah naga. Mereka juga proskuneo binatang itu. Binatang apa? Yang muncul dari dalam laut. Lihat lagi Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah binatang yang muncul dari dalam laut. Binatang pertama. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dulu dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat yang ke-9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang harus didengar? Syama Israel. Yahweh Elohenu. Yahweh Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Syama Israel. Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan menyembah naga. Sorry, saya udah keburu next tadi. Saya back dulu ya. Ingat Bapak Ibu, jangan menyembah naga, jangan menyembah binatang. Nanti Anda bisa lihat binatang ini adalah antikristus. Saya ulang, jangan menyembah naga, jangan menyembah antikristus. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Syama Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya berusaha menampilkan semuanya, tapi nggak mungkin begitu ya. Anda bisa lihat ayat-ayatnya yang ada kata penyembahan. Saya tampilkan semuanya kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ingat ada dua binatang dalam Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ke-10. Binatang pertama itu binatang yang muncul dari dalam laut. Ada binatang kedua yang muncul dari dalam bumi. Ya, itu ayat 11 sampai 18. Anda bisa lihat Bapak Ibu, mereka menyembah naga, mereka menyembah binatang, mereka menyembah binatang itu. Oke, yang luka parahnya telah sembuh itu. Anda lihat lagi Bapak Ibu binatang kedua. Nah, binatang kedua itu ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Ya, Anda bisa lihat baik-baik ya. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah di binatang pertama ini. Dia nggak menyuruh, dia nggak memerintahkan seluruh bumi untuk menyembah dia, tidak. Untuk menyembah binatang yang kedua, tidak. Binatang yang kedua memerintahkan seluruh bumi untuk menyembah binatang yang pertama. Dan ia menyuruh mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, patung binatang pertama ini, dibunuh. Bapak Ibu Anda bisa lihat ya. Tolong perhatikan baik-baik. Saya menampilkan kepada Bapak Ibu bukan cuma 3 ayat. Dalam Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 doang. Enggak. Saya menampilkan kepada Bapak Ibu
saya berusaha menampilkan kepada Bapak Ibu satu pasal full. Bahwa pasal 13 ini adalah penyembahan kepada iblis, penyembahan kepada antikristus, penyembahan yang palsu. Pasal 13 sedang berbicara tentang sebuah penyembahan kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Lihat lagi Bapak Ibu ayat ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Kalau Anda mengenal Yesus hanya sebatas pemberi mujizat, hanya sebatas orang sakti yang bisa ngadain mujizat, menyembuhkan dan lain sebagainya, hati-hati. Di akhir zaman akan datang sebuah penyesatan yang luar biasa dahsyat. Anda bisa lihat, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya, kepada siapa? Kepada binatang yang kedua, pada binatang yang muncul dari dalam bumi, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak proskuneo patung binatang itu dibunuh. Ingat Bapak Ibu, iblis adalah pembunuh sejak dari semula. Ia tidak tinggal di dalam kebenaran. Kalau Anda menyembah Allah yang benar, Anda akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah Bapakmu. Pertanyaannya, Allah adalah Bapakmu atau iblis yang menjadi Bapak? Bapak Ibu, saya akan kasih Bapak Ibu ayat yang ke-16. Ya, tolong lihat baik-baik ayat ke-16. Saya tahu orang seringkali khotbah, orang seringkali bikin artikel, bahas artikel, gitu ya. Cuman dari ayat 16, 17, dan 18 dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini. Tapi saya dengan sengaja supaya Bapak Ibu bisa lihat. Tolong jangan pilih ayat itu yang cuman enaknya buat Anda doang, yang pasnya buat Anda. Tolong lihat semuanya berdasarkan pada pasalnya. Tolong lihat berdasarkan pada konteksnya secara menyeluruh, pada keseluruhan. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Bapak Ibu, ini ayat yang kelima. Mengenai tanda pada tangan, lambang di dahi, ini ayat yang kelima loh Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, tolong diingat. Ya buat yang sudah sering ikut materi kami pasti sudah tahu. Ada 404 ayat dalam Wahyu dan itu mengutip 800 ayat lebih dalam Perjanjian Lama. Wahyu 1 ayat yang pertama ini adalah penyingkapan Yesus Kristus. Ini adalah apokalipsis Yesus Kristus. Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Jadi Anda bisa lihat semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu menceritakan Yesus. Dan kalau Anda mau membuka kode-kode di dalam kitab Wahyu, Anda harus menggunakan kitab Taurat. Anda harus menggunakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda tidak boleh menggunakan koran. Anda tidak boleh menggunakan berita internet. Anda tidak boleh menggunakan media-media informasi dari TV, dari radio gitu ya. Atau dari manapun. Enggak. Anda harus menggunakan firman dalam Perjanjian Lama. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Wahyu 1 ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Lagi Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat ke-16. Ini adalah ayat yang kelima yang ada dalam firman Tuhan. Mengenai tanda pada tangan, lambang di dahi. Tanda pada tangan. Dan tapi perhatikan baik-baik. Wahyu 13 ayat 16. Dengan spesifik menuliskan tanda pada tangan kanan. Saya akan kasih Bapak Ibu untuk melihat tanda pada tangan kanan. Kembali Bapak Ibu, saya akan menggunakan firman. Saya akan menggunakan Perjanjian Lama. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Yang mulut dia mengucapkan tipu. Anda bisa lihat. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta.
Saya kasih lagi Bapak Ibu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Bapak Ibu, tolong lihat lagi ayat yang ke-16 di sini. Tanda pada tangan atau pada dahi ini adalah untuk orang fasik. Ini adalah tanda yang diberikan kepada orang-orang yang menyembah patung binatang. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah katakan dalam perjanjian lama tadi, tanda pada tangan lambang lidahi itu adalah tanda penyembahan kepada Yahweh Eloheka yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan tanda pada tangan kanan dan atau pada dahinya itu adalah tanda penyembahan kepada iblis. Dari tadi saya sudah sampaikan. Wahyu 13 ayat yang ke-4, Wahyu 13 ayat yang ke-8, Wahyu 13 ayat ke-4, menyembah naga, menyembah binatang. Wahyu 13 ayat yang ke-8, menyembah binatang. Wahyu 13 ayat yang ke-12, binatang yang kedua itu membuat seluruh bumi menyembah binatang yang pertama. Lalu dia mendirikan patung. Lalu dia membuat seluruh bumi menyembah patung binatang itu. Siapa yang nggak mau menyembahnya? Akan dibunuh. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat, bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulut yang mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Mari kita lihat Bapak Ibu, tanda penyembahan. Bapak Bu, Pak Bu, tolong lihat baik-baik slide ini, ya. Saya nggak tahu kalau Anda yang pakai handphone mungkin agak kecil, tapi semoga masih terlihat oleh Bapak Ibu semua, begitu ya. Saya akan bandingkan Bapak Ibu tanda penyembahan kepada Tuhan di sebelah kiri dengan warna kuning dan tanda penyembahan kepada iblis di sebelah kanan dengan warna yang berbeda. Ya, saya akan tampilkan dulu yang warna kuning supaya Bapak Ibu bisa lihat tanda penyembahan kepada Tuhan. Tolong lihat baik-baik. Ayat yang keempat di Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ke-7, perintah untuk menyembah dan mengasihi Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Memberikan tanda pada tangan dan peringatan di dahi. Oke? Tuhan, kalau Anda mengasihi, kalau Anda menyembah dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan tanda pada tangan dan peringatan di dahi. Kepada siapa? Kepada para penyembahnya yang menyembahi dalam roh dan kebenaran. Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Beribadah kepada Allah lain, Anda akan dirajam. Ulangan 13 ayat ke-8 sampai 10. Beribadah dan sujud menyembah kepada Allah lain, lihat, murka Tuhan bangkit. Tadi kita sudah baca ya, dalam Ulangan 11 ayat ke-17 terutama. Anda beribadah dan sujud menyembah kepada Allah lain, hatimu menyimpang dan sujud menyembah kepada Allah lain, murka Tuhan bangkit. Tidak menuruti perintah Tuhan, perhatikan baik-baik ya, tidak menuruti perintah Tuhan, maka akan dihajar dengan barah Mesir yang tidak tersembuh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, jika engkau tidak menuruti perintah Tuhan, jika engkau menyembah Allah lain, jika engkau menyimpang dengan menyembah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit dan Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan bisul Mesir yang tidak tersembuhkan. Kenapa sih ada penyakit yang bisa tidak tersembuhkan padahal Tuhan berkata, akulah Yehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Kenapa engkau diajarkan barah Mesir yang tidak tersembuhkan? Jawabannya satu, karena engkau menyembah Allah lain. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah metodeas iblis. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menyamai. Iblis selalu hendak menyamai yang maha tinggi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya. Tolong begini. Tolong setiap saya keluarin yang poin yang pertama, gitu ya di sini, Anda tolong langsung bandingkan dengan yang warna kuning di poin yang pertama, ya, karena iblis itu selalu hendak menyamai yang maha tinggi. Mari kita lihat, menyembah naga, menyembah binatang, serta perintah menyembah patung binatang. Ya, ingat saya udah kasih Bapak Ibu proskuneo. Ini adalah tanda penyembahan Bapak Ibu. Ini bukan tanda-tanda bendawi, bukan tanda-tanda lahiriah. No. Ini adalah tanda proskuneo.
menyembah iblis, menyembah binatang, serta perintah menyembah patung binatang. Memberikan tanda pada tangan kanan atau di dahi, iblis nggak mau beda dong. Iblis juga mau sama dengan Tuhan. Orang polanya maunya hendak menyamai yang maha tinggi kok. Ingat ya, langsung dibandingkan, langsung dibandingkan. Tidak menyembah patung binatang dibunuh. Sama ya, Anda bisa lihat, Anda silakan compare langsung. Menyembah binatang dan patungnya serta menerima tanda binatang, Anda akan minum anggur murka Tuhan dalam cawan murka Tuhan. Ya, Anda bisa baca detailnya dalam Wahyu pasal yang ke-14 sampai Wahyu pasal yang ke-16. Oke? Anda menyembah binatangnya, Anda terima tanda binatang, Anda akan minum anggur murka Tuhan dalam cawan murka Tuhan. Akan timbul bisul yang jahat pada orang-orang yang menyembah iblis dan binatang serta memakai tanda binatang. Ini adalah cawan murka yang pertama. Ya. Anda bisa lihat Bapak Ibu, kata bisul di dalam perjanjian baru dengan barah di perjanjian lama itu menggunakan bahasa Greek yang sama. LK, elkos, begitu ya. LK kakos, bisul yang jahat. Oke? LK Mitzrayim, ya, barah Mesir, bisul Mesir yang tidak tersembuhkan. Anda akan timbul bisul yang jahat pada orang-orang yang menyembah iblis dan binatang serta memakai tanda binatang. Bapak Ibu, kalau ingat baik-baik, cawan buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi akhir zaman kami mengenai 7 sangkala. Ingat Bapak Ibu. Ya, buat yang belum pernah ikut, tapi saya yakin Anda biblical kok. Ya, buat Anda yang nggak pernah ikut, saya yakin Anda memegang firman sebagai pegangan, bukan doktrin gereja Anda, bukan doktrin sinode, bukan doktrin STT Anda. Ya, saya yakin semua Anda setuju bahwa kita rapture di nafir yang terakhir. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita rapture di sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir. Anda bisa lihat, ya, ketika sangkakala yang ketujuh ditiup, ketika sangkakala yang terakhir itu ditiup, cawan murka Tuhan turun. Orang-orang percaya rapture, ada kebangkitan orang mati terlebih dahulu. Orang-orang percaya rapture, sangkakala, tujuh cawan murka Tuhan dicurahkan atau ditumpahkan ke atas bumi kepada mereka yang menyembah iblis dan menyembah binatang serta memakai tanda binatang. Oke, Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik ke depan. Ini adalah, bukan ke depan ya, maaf ya. Tolong lihat baik-baik ke laptop Anda, ke komputer Anda, atau ke handphone Anda, Bapak Ibu. Anda bisa lihat, ini adalah tanda penyembahan kepada Tuhan. Oke, ini adalah tanda penyembahan kepada Tuhan. Dan ini adalah tanda penyembahan kepada iblis. Oke, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu sedikit berlogika, ya. Ya, semoga ya ini bukannya saya menghina atau apa ya, tapi ya ini ya saya mengutip kata-kata ya, kalau Bapak Ibu tahu dari pembicara YouTube ya, dosen UI gitu ya, Ade Armando ya. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa logika ya, kalau Bapak Ibu punya logika begitu ya. Nah, saya harap Bapak Ibu punya logika. Tolong lihat baik-baik ke depan Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang berkata bahwa ini adalah chip, tolong izinkan saya bertanya dan mengajak Bapak Ibu berlogika. Kalau punya logika, gitu ya. Ini chip apa? Nah, saya sengaja kasih Bapak Ibu waktu buat mikir. Buat Anda yang berkata ini adalah chip, saya ulang pertanyaan saya. Buat Anda yang berkata atau mengkhotbahkan atau mengajarkan bahwa Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 adalah chip. Saya mau tanya, ini chip apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dulu saat mereka keluar dari tanah Mesir? Ingat Bapak Ibu, saya mau tanamkan sekali lagi, ini adalah tanda penyembahan. Tanda penyembahan kepada Tuhan atau tanda penyembahan kepada iblis. Lihat lagi Bapak Ibu, nama binatang. Sehingga semua orang yang tidak proskunesan, ya, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Anda bisa lihat. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,
Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bapak Ibu, dari ayat 17 inilah banyak orang berkata, ini pasti tanda untuk jual beli. Kalau nggak punya tanda ini, Anda nggak bisa jual beli. Pak Bu, tolong lihat judulnya, ini tanda penyembahan. Kalau Anda tidak menyembah kepada iblis, Anda tidak bisa melakukan jual beli. Oke? Nanti di yang terakhir saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu salah satu contohnya. Kalau Anda tidak menyembah iblis, Anda tidak memiliki tanda itu, Anda tidak memiliki nama binatang itu, Anda tidak menyembah binatang itu, Anda tidak dapat menjual dan tidak dapat membeli. Saya bandingkan Bapak Ibu, nama binatang saya bandingkan dengan namanya dan nama bapaknya dong. Ya dong, biar fair begitu ya, Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat di sini. Namanya dan nama bapaknya. Anda lihat, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Anak domba. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Apa itu keselamatan dalam bahasa Ibrani? Yeshua. Dari Bukit Sion, Yeshua datang. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan anak domba 144.000 orang. Dan di dahi 144.000 orang itu tertulis nama anak domba dan nama bapaknya anak domba. Di dahi 144.000 orang itu tertulis namanya dan nama bapaknya. Bukan nama binatang, bukan. Tapi namanya dan nama bapaknya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Ingat, takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Ya, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bapak Ibu tolong ya, tolong. Kembali lagi saya ingatkan, ini adalah tanda penyembahan. Bapak Ibu, ini Wahyu 14 ayat yang pertama loh. Cuman satu ayat setelah Wahyu 13 ayat 18. Anda kok sebegitu nggak konsistennya ya? Bukan Anda deh, sorry. Anda kan udah ikut nih sharing materi kami begitu ya. Saya kadang bingung dengan orang-orang di luar sana yang sebegitu tidak konsistennya mengartikan firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 mereka bilang itu adalah tanda bendawi, itu adalah tanda literal, itu adalah harafiah, itu adalah chip. Bapak Ibu, kalau tadi saya bertanya chip apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sekarang saya mau tanya lagi, chip apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang di akhir zaman ini, 144.000 orang ini, chip apa yang Tuhan berikan? Anda harus konsisten. Anda lihat baik-baik Bapak Ibu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia. Proskunesate. Sembahlah Dia. Sama ya. Proskuneo. Jangan menyembah patung. Tapi sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jangan menyembah naga. Jangan menyembah binatang. Jangan menyembah patung binatang. Tapi sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Saya kasih Bapak Ibu dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Anda mengakui dengan apa? Dengan mulut. Homologeo. Ya, akar katanya homologeo. Mengakui dengan mulut. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku, arneomai, menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini di Matius, ini di Lukas. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Anda bisa baca Bapak Ibu dalam Wahyu 3 ayat yang kelima, janji bagi para pemenang di gereja Sardis. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat yang kelima. Anda silahkan. Ya. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Apa yang harus diakui depan manusia? Apa yang harus diakui?
Lihat baik-baik. Sebab jika kamu mengaku homologes, ya, sebab jika kamu homologeses, kamu mengaku dengan stomati, dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, percaya, pisteo, beriman di dalam hatimu, kardia, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pak, Bu, tolong lihat baik-baik ayat ini. Apa yang harus kamu akui dengan mulutmu, apa yang harus kamu percayai di dalam hatimu. Ada tiga kredo kekristenan. Yesus Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Kamu akui tiga kredo ini. Yesus Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Kamu selamat. Kamu selamat. Bapak Ibu, sedangkan Bapak Ibu ya, kalau saya mau sedikit kasih bocoran begitu ya. Di luar sana ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanyalah nabi. Ya. Yesus bukan Tuhan, jangan bilang dia Tuhan, dia hanya nabi. Yesus mati, oh tidak, Yesus tidak mati. Yang mati adalah orang-orang yang diserupakan. Yang mati adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Yesus tidak mati. Apakah Yesus bangkit? Jelas tidak. Mati aja tidak, apalagi bangkit. So Bapak Ibu, saya kasih Anda clue, saya kasih Anda sebuah kode. Kekristenan dengan jelas tiga kredo kita adalah Yesus Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Kamu selamat. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, kamu percaya dalam hatimu, kamu selamat. Tapi kalau kamu menyangkali dia, ya, seperti tadi saya sudah katakan, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak pernah mati, karena Yesus tidak pernah mati, otomatis Yesus tidak pernah bangkit. Ya, Anda tahu dari di mana Anda akan berakhir. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, sekali lagi kita dibenarkan karena iman. Kita diselamatkan oleh iman. Ya, dengan hati kita percaya, kita dibenarkan karena iman. Dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan oleh iman. Oke? Ya? Dan nanti saya akan kasih satu ayat lagi. Harga mengakui Yesus di depan manusia, Anda bisa lihat Bapak Ibu, kalau Anda mengakui Yesus di depan manusia, resikonya adalah Anda akan dikucilkan. Ya, saya nggak akan bacakan ayat ini, tapi Anda bisa lihat, setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Oke? Firman Tuhan sudah berkata, Bapak Ibu, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi. Kamu akan dikucilkan. Kalau kamu mengakui aku di depan manusia, kamu akan dikucilkan. Ya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Pak Abu, saya harap ini sudah menjadi sebuah kode keras, gitu ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Siapakah pendusta itu? Dialah Antikristus. Dialah yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Mereka akan berbuat demikian. Demikiannya apa sih? Mereka akan membunuh kamu dan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Bapak Ibu, saya pernah dalam sebuah komsel begitu ya, saya sharing kepada rekan-rekan komsel saya, dan salah satu dari rekan komsel saya berkata seperti ini, kalau pedang ditaruh di leher saya dan lalu saya disuruh sangkal Yesus, dia berkata, saya akan sangkal Yesus pakai mulut saya, tapi hati saya kan begitu. Tuhan kan melihat hati saya. Bapak Ibu, inilah contoh orang Kristen yang, sorry ya, saya harus ngomong fair-fairan saja Bapak Ibu, ini adalah contoh orang Kristen kerdil, ini adalah contoh bayi rohani, ini adalah contoh orang-orang yang selama ini hanya diajarkan, begitu ya, mengasihi Tuhan itu cuma pakai hati. Mereka tidak dibekali dengan dasar-dasar firman yang kuat. Mereka tidak dibekali dengan dasar-dasar logos yang kokoh. Bapak Ibu tolong ingat sekali lagi. Aku akan mengguncangkan sekali lagi langit dan bumi sehingga yang tersisa hanyalah kerajaan yang tak tergoncangkan.
Langit dan bumi berlalu, tetapi logosku tinggal tetap. Kalau Anda adalah seorang pemimpin jemaat, kalau Anda adalah seorang penilik jemaat, kalau Anda adalah seorang gembala jemaat, kalau Anda adalah seorang pendeta, saya mohon dengan hormat, Anda mengajarkan logos yang kokoh kepada jemaat Anda. Sehingga yang dihasilkan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpegang pada firman. Kembali kepada teman komsel saya, begitu rekan komsel saya, dia berkata bahwa kalau pedang ditaruh di leher saya, lalu saya disuruh sangkal Yesus, saya akan sangkal Yesus. Itu kan saya berhikmat namanya. Hikmat seperti apa yang ada maksud dengan hikmat? Saya sangkal Yesus karena itu kan cuma di mulut saya, hati saya tidak. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata apa? Buat orang yang mulut sama hatinya beda, kamu keturunan ular beludak. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Anda harus perhatikan baik-baik. Anda harus percaya dalam hati. Dan Anda dibenarkan karena iman. Karena percaya dalam hatimu. Anda mengaku dengan mulutmu. Dan Anda diselamatkan oleh iman. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Hati sama mulutmu beda. Oh, engkau keturunan ular beludak, Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Pseudo marturia. Ya. Engkau adalah martus, engkau adalah martirnya Kristus. Jangan engkau bersaksi palsu. Jangan engkau bersaksi bohong. Ya. Karena dari hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda tidak menjaga hati, ini yang timbul. Ingat baik-baik Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Hati sama mulutmu beda. Engkau adalah orang munafik. Anda bisa lihat, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan akan membunuh dia. Bapak Ibu Anda perhatikan baik-baik ya. Mulut sama hatimu beda, engkau masuk kategori orang munafik. Orang munafik tempatnya ada di tempat ratap dan kertakan gigi. Ya, Anda definisikan saya sendiri, apa itu tempat ratap? Apa itu tempat ratapan dan kertakan gigi? Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang mulut dan hatinya berbeda. Ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, jelas, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat ya, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan engkau melupakan tanda pada tangan dan peringatan di dahimu itu. Jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kamu malah mengenakan tanda penyembahan kepada Allah lain. Jangan kamu menyimpang kepada Allah lain dan menyembah kepada Allah lain. Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik, ini Matius 4 ayat ke-8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak, tolong perhatikan baik-baik, siapa sih yang mengajarkan jika menyembah dia akan dilimpahi berkat? Iblis atau Yesus? Jawabannya adalah iblis, Bapak Ibu. Mengapa para pendeta, ya saya nggak bilang semua pendeta begitu ya, mohon maaf ya. Mengapa para pendeta aliran berkat, mereka mengkhotbahkan ikut Yesus kaya, ikut Yesus berkat, ikut Yesus kau akan terus naik dan tidak pernah turun. Ikut Yesus kau akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Mengapa mereka mengkhotbahkan persis seperti yang iblis janjikan? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, jika engkau sujud proskuneo aku. Dan Anda bisa lihat tadi dalam Wahyu 13 ayat 4, seluruh bumi proskuneo naga.
Bapak Ibu, jika Anda adalah seorang pemberita firman, ya saya nggak tahu Anda penginjil kek, Anda pendeta kek, Anda gembala kek, gitu ya. Tolong Bapak Ibu, jangan menggunakan mimbar gereja untuk mengkhotbahkan teologi iblis. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu. Jangan menggunakan mimbar gereja yang menggunakan lambang salib itu, tapi Anda mengajarkan, Anda mengkhotbahkan teologi iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, maka tertulis, engkau harus proskuneo Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau latreia, engkau berbakti. Ya, jangan menyembah Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ayat 13, ulangan 6 ayat 13, Bapak Ibu. Kita sudah mau selesai ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Statementnya jelas, Anda bisa lihat lagi Bapak Ibu ke dalam ayat yang kedua. Ulangan 6 ayat yang kedua. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Bapak Ibu, pencobaan yang ketiga, Yesus mengutip dalam ulangan 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, apa sih takut akan Tuhan? Mari kita lihat. Ya, saya melihat ada seorang ibu yang menggunakan profile picture WhatsApp-nya begitu ya, dan dia menggunakan Ayub 28 ayat ke-28. Tapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Takut akan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu saya ulang, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya kasih lagi satu ayatnya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Anda bisa lihat di sini, takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Bapak Ibu, saya minta izin ya, saya gelapin nih ayat-ayat yang di bawah. Ya. Begini Bapak Ibu, karena saya melihat banyak sekali orang menuliskan buku, artikel gitu ya, mengkhotbahkan, mengajarkan. Wahyu 13 ayat 18, lalu mereka berkonsentrasi kepada 666. Mereka tidak berkonsentrasi kepada apa yang Tuhan suruh mereka untuk konsentrasi. Yang penting di sini ialah hikmat. Mana ada ayat dalam firman Tuhan yang berkata yang penting di sini ialah 666? Tidak ada. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah Sophia, bahasa Greeknya. Yang penting di sini ialah hikmat. Anda jangan malah lebih penting, lebih membahas yang 666. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas menuliskan yang penting di sini ialah hikmat. Bapak Ibu, siapakah hikmat? Pakai perjanjian lama, Bapak Ibu pakai perjanjian lama. Ingat, tolong pakai perjanjian lama. Ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah penyikapan Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Yang penting di sini ialah takut akan Tuhan. Ya lagi saya ulang ya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah takut akan Tuhan. Jadi kita sudah menggunakan perjanjian lama, sekarang saya ajak Bapak Ibu tetap menggunakan firman. Yang di dalam perjanjian baru, Anda bisa lihat dalam Lukas 11 ayat 49. Sebab itu, hikmat Allah berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi, tentang Yerusalem begitu ya. Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Apakah hikmat Allah? Yesus Kristus. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak menggunakan internet. Saya tidak menggunakan sumber-sumber media dari internet. Sumbernya hanya satu. Firman Tuhan. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan dalam perjanjian lama. Hikmat itu adalah
Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru. Aku datang bukan untuk menirikan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi. Lihat lagi Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya, bahasa Ibrani-nya chokmah, bahasa Greek-nya sophia. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Lihat baik-baik kembali ya, ada perak, emas, dan permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Anda lihat Bapak Ibu, umur atau hari dalam bahasa Yom, bahasa Ibrani-nya Yom, hari panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kanan siapa? Di tangan kanan orang yang mendapat hikmat. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tolong lihat baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan di depan. Takut akan Tuhan. Memperpanjang Yom. Memperpanjang hari. Kalau Anda menerima tanda penyembahan pada iblis di tangan kanan Anda berarti Anda tidak masuk kategori orang-orang yang mendapat hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini bukan 666. Yang penting di sini ialah takut akan Tuhan. Yang penting di sini ialah Yesus Kristus. Lihat baik-baik Bapak Ibu, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh. Bahasa Ibrani-nya adalah evil. Orang bodoh itu bahasa Ibrani-nya evil. Saya belum meneliti atau menggali lebih dalam mengenai orang evil bahasa Ibrani ini apakah sama dengan evil dalam bahasa Inggris. Saya belum menggali lebih dalam, tapi ya saya menemukan kesamaan homofon di sana ya, kesamaan pelafalan suara mungkin saja, tapi saya belum tahu. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sorry Bapak Ibu ya, sorry saya minta maaf, tapi saya katakan dengan jelas dan dengan tegas. Orang-orang yang hanya mengkhotbahkan 666, orang-orang yang hanya lebih concern gitu ya dengan memberikan konsentrasi penuh mereka kepada 666. Sorry, itu adalah orang-orang bodoh. Orang bodoh menghina hikmat. Firman Tuhan dengan jelas berkata yang penting di sini ialah hikmat. Orang bodoh menghina hikmat. Orang bodoh menghina takut akan Tuhan. Orang bodoh menghina Yesus Kristus. Mereka lebih memperhatikan 666. Apa itu 666? Siapa itu 666? Mereka lebih concern untuk mengartikan siapa itu 666. Mereka menyingkirkan asal baca yang di sini ialah hikmat. Mereka nggak peduli. Lihat baik-baik Bapak Ibu, kembali. Saya kasih kalimat-kalimat yang ingin kita bahas. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, kamu ketika baca ayat ini, Anda jangan lalu cari berita di internet, manusia yang mana ya yang bisa menggenapi ayat ini. Jangan begitu, Bapak Ibu. Tolong lihat baik-baik, seorang manusia. Kembali kita menggunakan firman untuk mengartikan firman. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Jadi saya sudah sampaikan ya, Allah itu roh, Allah adalah benar. Mau menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan semua manusia pembohong. Semua manusia pendusta. Ini mengutip dari Mazmur 116 ayat yang 11. Semua manusia adalah pendusta. Ya, semua manusia adalah pembohong. Mari kita lihat, bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. Semua manusia adalah pendusta. Berarti bilangan ini adalah bilangan seorang pendusta. Semua manusia adalah pendusta. Semua manusia adalah pembohong. Anda bisa lihat Bapak Ibu, bilangan ini adalah bilangan seorang pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Akan datang saatnya kamu akan dikucilkan. Dan akan datang saatnya orang yang membunuh kamu akan menyangkal bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena mereka tidak mengenal. Mereka tidak ginosko baik Bapa maupun aku. Mereka tidak ginosko Bapa dan Anak. Dia adalah antikristus. Dia adalah pendusta itu. Bilangan itu adalah bilangan seorang pendusta. Bilangan itu adalah seorang manusia. So, bilangan itu adalah tanda proskuneo kepada seorang pendusta. Iblis adalah bapa segala
pendusta. Saya nggak heran dalam Wahyu 13 ayat keempat dikatakan apa? Mereka menyembah naga, mereka menyembah iblis, dan mereka menyembah binatang itu. Yang adalah seorang manusia. Seorang manusia. Seorang pendusta. Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu gambaran di sini. Perbandingan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang penting di sini ialah Sofia. Yang penting di sini ialah hikmat. Anda bisa lihat, saya kasih Bapak Ibu, ini dalam perjanjian lama ya, saya akan bacakan lagi, ini dalam perjanjian baru. Hikmat dalam perjanjian lama adalah takut akan Tuhan, hikmat dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Oke, yang penting di sini ialah takut akan Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, bukan sekedar membunuh, tapi membinasakan. Apolesai di sini dikatakan apokteinai. Apokteinai itu membunuh. Dia membunuh soma, dia membunuh tubuh, tapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Karena jiwamu itu dari Tuhan, dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Nafas hidupmu itu dari Tuhan. Mereka tidak berkuasa membunuh nafas hidupmu yang dari Tuhan itu, tidak. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam Gehenna, di dalam neraka. Ingat Bapak Ibu, kau harus lebih takut kepada Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Jangan kau lebih takut pada mereka yang berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Anda lihat, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu ya hati yang penuh hikmat. Ini kepada Salomo, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau, Salomo, nggak ada orang pun yang seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau, Salomo. Tetapi ketika Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat orang Yahudi, Yesus berkata apa? Di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Tidak seperti Salomo. Karena firman Tuhan sudah berkata apa? Sebelum Salomo tidak akan ada yang seperti Salomo. Setelah Salomo tidak akan ada yang seperti Salomo. Tetapi di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Kenapa? Kenapa Salomo dikasihi Tuhan? Karena Salomo meminta hati yang penuh hikmat. Ya. Anda lihat Bapak Ibu? Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan, yang akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikan tanah sebagai upah. Anda tidak menyembah Tuhan, Anda tidak menyembah Tuhan, Anda tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Anda lebih memilih untuk menyembah iblis, Anda lebih memilih untuk menyembah naga, Anda lebih memilih untuk menyembah manusia itu, menyembah binatang itu. Oke, Anda akan dilimpahi kehormatan, menjadi berkuasa atas banyak orang, dan akan dibagikan tanah sebagai upah. Pak, Bu, lihat lagi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai hikmat, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lihat baik-baik Bapak Ibu, ayat yang ke-14, ulangan 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Tolong lihat baik-baik, kasih saya kekuatan sedikit lagi kita selesai. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel, setuju? Tapi Bapak Ibu, saya mau pesan satu hal, firman Tuhan tidak pernah basi. Tolong lihat baik-baik gambar berikut ini. Firman Tuhan tidak pernah basi. Ini Israel yang merah kecil. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Siapa Allah bangsa-bangsa sekeliling Israel? Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit kembali Bapak Ibu. Kalau Anda menyembah Allah lain, murka Tuhan bangkit. Ya, jelas Bapak Ibu, keselamatan kita tidak ditentukan oleh hal-hal bendawi. Keselamatan kita itu ditentukan oleh Anda menyembah Tuhan yang benar atau Anda menyembah Allah lain. Anda menyembah Allah lain, murka Tuhan bangkit. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Pak, Bu, lihat baik-baik. Ini adalah Allah bangsa sekeliling Israel.
Orang-orang suka berkata bahwa oh kalau nanti kita tanam chip dalam tubuh kita menerima chip di dahi atau tangan kanan kita begitu ya. Ya kembali ya, mereka hanya berfokus pada Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Udah 3 ayat doang. Mereka bisa ngutip yang lain nggak dalam perjanjian lama? Kagak bisa. Kagak peduli bahkan. Mereka lebih senang mengartikan 3 ayat itu doang, Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Lalu mereka berkata apa? Nanti kalau Anda pasang chip di dahi atau di tangan kanan begitu ya, chip itu akan meledak di dalam lalu akan bisul. Bapak Ibu, saya nggak tahu buat Bapak Ibu di sini yang ikut ada nggak yang dokter begitu ya. Pak, Bapak Ibu, kalau Anda seorang dokter begitu ya, Anda pasti ngerti bahwa barang-barang dari luar yang diinjek masuk ke dalam tubuh itu berpotensi menimbulkan iritasi dalam tubuh. Iritasi itu yang paling level yang paling rendah lah. Ya Anda bisa gatal-gatal, Anda bisa bisul, apalagi kalau cairan meledak, ya itu mah maklum aja Bapak Ibu. Nah masalahnya firman Tuhan nggak berbicara hal-hal lahiriah. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Cawan apa? Cawan murka. Tolong dibaca, Wahyu 16 ayat yang pertama. Cawan murkanya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Anda menyembah Allah lain, murka Tuhan bangkit, Allah lain pakai perjanjian lama ya, aku akan menghajar engkau dengan bara Mesir yang tidak tersembuhkan. Ya, Anda bisa lihat nih, tuh, saya kecepatan ngomongnya. Ya, Anda bisa lihat, akan engkau dengan bara Mesir yang tidak tersembuhkan. Engkau tidak dapat sembuh. Engkau tidak dapat sembuh. Kan lucu, padahal Tuhan bilang akulah Yehova Rafa. Tapi engkau tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena engkau menyembah Allah lain. Maka engkau tidak bisa sembuh. Pujilah Tuhan, hai nefesku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan, yang Rafa segala penyakit. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Bapak Ibu, ini ya Yesus mengutip ayat ini Ulangan 6 ayat 16 untuk menjawab pencobaan iblis yang kedua. Ya, ketika iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Bapak Ibu ingat ya, iblis juga pakai ayat loh Bapak Ibu. Sorry nih, saya ngomong mungkin agak kasar begitu ya, tapi saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Iblis juga pakai ayat ketika dia mencobai Yesus. Nah, yang konyolnya iblis pakai ayat yang pendengarnya nggak punya dasar logos, nggak punya dasar firman. Akhirnya yang para pendengar itu atau para jemaat itu tidak mampu membedakan mana suara sang gembala, mana suara pencuri dan perampok yang masuk dengan melompat tembok. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Lihat baik-baik apa yang terjadi di masa, Bapak Ibu. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, di masa ketika mereka tidak ada air, mereka berkata apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, saya mau ngomong begini ya. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau hidupmu dalam keadaan aman, nyaman, tenang, tentram, kaya, berkat melimpah begitu ya. Lalu Anda berkata Immanuel. Itu mah gampang. Ya. Perhatikan nih, itu mah gampang. Tapi ketika hidupmu sulit, ketika hidupmu susah, ketika hidupmu dikejar-kejar karena imanmu, ketika engkau diusir keluar rumah karena imanmu, ketika engkau dianiaya secara fisik karena iman, pertanyaan yang harus Anda renungkan pada siang hari ini, masihkah engkau berkata, Immanuel? Anda lihat, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka mencobai Tuhan dengan berkata, sebenarnya Tuhan ada apa enggak sih? Kalau Tuhan ada kok saya sebegitu menderitanya mengiring Kristus. Kok saya sebegitu susahnya mengiring Yesus? Bapak Ibu sekali lagi ya, kalau Anda masih dalam keadaan aman, nyaman, tenang, tentram, kaya, berkat melimpah,
ngomong Immanuel itu mah gampang. Itu mah gampang. Tapi kalau Anda dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang dikejar-kejar, mau dibunuh karena iman Anda kepada Yesus Kristus. Kalau Anda masih berkata Immanuel, Anda adalah orang-orang yang layak menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu, saya jebolan sekolah minggu. Saya yakin Bapak Ibu tahu ada sebuah lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 itu sudah jelas. Anda mau pilih jalan yang lebar atau Anda pilih jalan yang sempit. Jalan yang penuh dengan libo, jalan yang penuh dengan aniaya. Bapak Ibu, Anda terima ya, Anda terima tanda penyembahan itu kepada iblis, kepada naga. Anda akan memerintah bersama iblis berapa lama? 3,5 tahun, maksimal 7 tahun. Anda akan memerintah bersama iblis. 3,5 tahun, maksimal 7 tahun. Anda menolak tanda penyembahan itu, Anda menolak menyembah iblis, Anda menolak menyembah binatang, Anda menolak menyembah patung binatang. Anda akan dibunuh. Wahyu 13 ayat 15 sudah bilang, Anda akan dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara dipenggal. Wahyu 20 ayat 4. Tetapi, Anda akan bangkit kembali dan memerintah bersama Kristus di hari perhentian 1000 tahun itu. 1000 tahun sama dengan 1 hari di mata Tuhan. Engkau akan memerintah bersama Tuhan di hari perhentiannya. Apa itu hari perhentian? Ibrani pasal yang keempat. Itu adalah hari sabatnya Tuhan. Pilihannya jelas. Anda mau memerintah di dunia ini 3,5 tahun, maksimal 7 tahun. Atau Anda mau memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Anda yang tentukan, Anda yang pilih. Tolong lihat baik-baik gambar ini Bapak Ibu. Tolong lihat baik-baik gambar ini. Jam 12, 2 menit lagi kita selesai, janji. Ya. Bapak Ibu, Anda jangan berkata bahwa oh ini mah cuman ya ini mah Daniel 3, ini mah udah basi, ini mah udah lewat, ini mah cuman buat cerita buat anak-anak sekolah minggu, ini mah kita ceritain buat anak-anak kita aja sebelum mereka tidur begitu ya. Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik. Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata apa? Apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah. There is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, iblis ya, Anda lihat ya. Polanya iblis itu adalah hendak menyamai yang maha tinggi dan metode iblis. Metode iblis. Itu lagi. Iblisnya sama, manusianya yang berbeda aja dari zaman ke zaman. Manusianya yang tidak mempelajari firman Tuhan, manusianya tidak membaca firman Tuhan, manusianya yang tidak menghidupi firman Tuhan sehingga nggak tahu tipu muslihat itu. Bapak Ibu, Anda jangan berkata pola penyembahan Babel seperti ini sudah tidak ada di dunia ini ya. Saya ingatkan lagi satu hal. Anda jangan pernah berkata bahwa pola penyembahan Babel ini yang Anda lihat nih di laptop Anda, di layar laptop Anda atau di layar komputer Anda atau di layar handphone Anda. Anda jangan pernah berkata bahwa pola penyembahan ini sudah tidak ada. Pola penyembahan ini masih ada di dunia ini. Anda bisa baca dalam Daniel pasal yang ketiga. Bagaimana pola penyembahan Babel ini? Setiap kali ada bunyi-bunyian dibunyikan, maka seluruh bangsa, suku bahasa, sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ingat, setiap kali ada bunyi-bunyian dibunyikan. Silakan Bapak Ibu, Anda kaji ulang. Dengarkan ulang, renungkan lagi. Begitu ya. Mau sambil minum kopi boleh, sambil renungkan, Anda pikirin lagi ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan oleh iman, kita tegak tertata karena iman. Roma 11 ayat yang ke-20, Anda silakan cek. Saya mohon maaf saya lupa tampilkan ayatnya. Kita berdiri teguh karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman. Kita berdiri karena iman. Kita tegak tercacat karena iman. Bapak Ibu, will you stand for Jesus? Apakah Anda akan berdiri bagi Yesus? Atau Anda akan sujud menyembah
kepada Allah lain. Atau Anda sujud menyembah kepada naga. Atau Anda sujud menyembah kepada binatang itu. Anda sujud menyembah kepada seorang manusia. Bapak Ibu, saya kasih clue-nya lagi ya. Ini ayat plesetannya. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kalau Anda senggol sedikit saja nama itu, maka seluruh penyembah nama itu akan mengangkat pedang untuk membunuh. Ya, saya ulang sekali lagi. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kalau Anda tolek, senggol, sentil sedikit saja, maka seluruh penyembah orang ini akan mengangkat pedang untuk membunuh. Ya, Anda silahkan cari sendiri nama itu. Bapak Ibu, kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan oleh iman. Kita berdiri teguh karena iman. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Adakah ia mendapati para pemenang? Iman yang mengalahkan dunia adalah orang-orang adalah yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Saat terakhir Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Kesimpulannya, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap nyawa, segenap jiwa atau tenggorokan, nefesh, segenap kekuatan. Ya. Ingat, mengasihi Tuhan nggak ada cuma pakai hati, nggak ada. Ya, jangan ngomong cuma pakai hati, nggak ada. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena itu adalah tanda penyembahan kepada Tuhan yang hidup. Iblis juga hendak menyamai Tuhan dengan meniru tanda penyembahan yang sama. Tolong perhatikan baik-baik. Keselamatan kita ditentukan oleh keselamatan kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang bendawi, melainkan perubahan paradigma, metanoia. Pastikan kita adalah orang-orang yang menolak, menyangkal